Dimanapun kalian berada saat ini, kita yakin percaya semuanya pasti dalam keadaan baik, semua pasti dalam keadaan sehat. Amin. 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 Puji Tuhan. Dimanapun saat ini kalian berada, yuk kita mau sama-sama datang sembah Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk kembali dalam ibadah Youth Reach di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lebih dahsyat lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama kembali, wah ini kayak best excited banget hari ini. Kita mau kembali sama-sama berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab hanya itu yang kita bisa lakukan dalam hidup kita, untuk kita boleh membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita datang sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau satu dalam doa. Nanti saya minta Fiden bawa kita di dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Bila Tuhan hadir untuk melaut setiap kami ya Bapa, melalui pujian penyembahan ini Tuhan bisa berkuasa dan menjadi dampak bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami lebih dalam lagi, masuk di hadirat-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagimu. Horiana yara lama yase, syakana yara lamo, kurniara lama yase, kide yara lamo. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri tahta suci-Mu yang kudus. Kami boleh bawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Hanya untuk-Mu Tuhan. Ambil semua penyembahan kami Tuhan. Ambil semua penyembahan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Oriana yara lama yase, karena yara lamo. Terima kasih Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up.
your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Jesus. Holy, holy, holy. I want to see you. Thank you, Jesus, Lord. Let's say, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Shakaramayase. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you, Lord Jesus.
we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Angkat tangan dan katakan di hadapan Tuhan. Kuduslah Kau Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Woo! Jesus! Hallelujah! Terus bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Berendam dalam hadirat-Mu. Sampai kami mendapatkan hati-Mu. Sampai kami mendapatkan perkenanan yang daripada-Mu. Ambil semua penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menari-nari buat Tuhan. Kami mau memuji-muji Allah kami yang kudus. Yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Holy. I want to see you. Woo! Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yakin percaya semuanya pasti excited hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Dimanapun kalian saat ini berada teman-teman. Yuk jangan jaim. Bilang kanan kirinya jangan jaim. Haleluya. Kita mau melompat buat Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Yo. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan untuk kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku. Segenap hati Raja keagungan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuasaanku. Yang berikanku kemuliaan
keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. One more time, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Yesuslah Raja keagungan, Raja di atas segala raja, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Uratakan nayaralamu, ya sekiri ananamu. Jesus, shikana yaralamata kayara. Uratakan nayaralama ya shikara. Kami datang menyembah, oh Yesus. Shikaralayana yaranata kayaralamu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, lead on my heart, I worship you. Yes, Lord Jesus. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
sujud menyembah-Mu Tuhan. Kau mulia, Yesus Kau mulia. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau disembah. Horian ayara lama yase, karena ayara lamo. Syakata kayara lama 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 lama. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, Ramaya Shakara Yara Labo, Guriara Labata Kana Yara Labayase. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus Kristus Tuhan. Syakara lama 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 lama. Syakata kayara lama 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 lama. Syakata kayara lama 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 lama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Oh,
mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi hati, pikiran, telinga kami. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirman atas setiap kami. Kami mau belajar lebih lagi mengenal Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi menghidupi karakter-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom Yud, apa kabar? Aku berdoa dimanapun kita berada hari ini, kita semua tetap aman di dalam damai sejahtera Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau say thanks nih buat teman-teman dari Youth Rempoa atas kesempatannya hari ini kita jadi bisa ibadah online bersama. Perkenalkan, nama aku Wendell, dan hari ini kita akan bahas mengenai pentingnya ibadah bagi anak muda. Yang mau tahu apa sih pentingnya ibadah bagi anak muda, tetap nonton ibadah online ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, kalian pasti udah kangen banget ya untuk ibadah youth bareng lagi. Sama, aku juga. Nah, tapi dengan keadaan seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan diri, teman-teman. Emang sih, kita pasti kangen fellowship-nya, kangen ngobrol barengnya, kangen bercanda barengnya. Tapi keadaan memaksa kita untuk bisa beradaptasi, teman-teman. Salah satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan melakukan ibadah online seperti ini. Nah, kemarin aku baca satu berita yang cukup memprihatinkan, yaitu salah satu badan penelitian di Amerika, yaitu Barna Research Center, pada tanggal 3 Juni merilis penelitian bahwa di Amerika sekitar 48% dari orang yang mereka survei itu nggak melakukan ibadah lagi, termasuk nggak nonton ibadah online lagi. Nah, tapi aku berdoa teman-teman, dan aku percaya kalau Youth Rempoa semua pasti setia untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Yang percaya, yang setuju, katakan amin. Kenapa kita tetap harus setia dalam beribadah, teman-teman? Nah, karena ibadah itu banyak sekali keuntungannya. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, teman-teman, dalam ibadah itu terkandung banyak janji di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, janji yang dimaksud itu dikatakan sebagai temporal blessings atau berkat yang kita dapat nikmati di bumi ini. Dalam ibadah, kita dapatkan banyak sekali berkat, teman-teman. Kita bisa dapatkan damai sejahtera, kita bisa dapatkan ketenangan, kita bisa dibebaskan dari rasa cemas, kita bisa merasakan sukacita, kesembuhan ilahi, dan banyak hal lagi. Bahkan sampai berkat finansial bisa kita dapatkan di dalam ibadah. Nah, namun dalam perjanjian baru diperjelas bahwa berkat ini juga dimaksudkan adalah spiritual and eternal blessings, yaitu berkat yang kekal. Apa berkat yang kekal? Berkat yang kekal adalah sesuatu yang bisa kita bawa sampai nanti, kekekalan, teman-teman. Itu persekutuan dengan Allah, pertumbuhan iman kita. Nah, jadi bisa kita lihat, teman-teman, di dalam ibadah mengandung banyak janji yang bisa kita nikmati di bumi ini, maupun yang nanti sampai kekekalan. Ketika kita beribadah, Tuhan memberikan banyak janji kepada umat yang percaya, teman-teman. Jadi misalnya nih ya, teman-teman, ada yang sakit, lalu ketika kita sakit, kita beribadah, walaupun secara online kayak gini, kita muji nyembah Tuhan sama-sama, dengarkan firman Tuhan. Bukan tidak mungkin Allah tetap bekerja dan kesembuhan ilahi terjadi, teman-teman. Lalu mungkin dari teman-teman ada yang stres. Kenapa? Ini kuliah online tapi tugasnya numpuk, makin banyak, dan lain-lain. Tapi ketika kita sedang beribadah, kita muji nyembah Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, tiba-tiba damai sejahtera turun, ada kekuatan baru, ada hikmat yang kita terima, teman-teman. Lihat, di dalam ibadah mengandung banyak janji yang bisa kita nikmati di bumi ini, bahkan sampai nanti kekekalan. Nah, maka dari itu teman-teman,
firman Tuhan dalam Timotius tadi mendorong kita semua untuk tetap setia. Walaupun mungkin sekarang teman-teman ya, ibadah online, aduh nggak ada kakak Yud yang ngeliatin, nggak ada kakak Kul yang ngawasin. Ya udah kita tinggal bisa aja bilang udah ibadah kak, padahal mungkin kita lihat intro sama endingnya aja gitu ya. Nah tapi teman-teman, yang rugi itu bukan kakak Yud, yang rugi bukan kakak Kul, tapi kita. Kenapa? Karena kita melewatkan satu janji atau banyak janji di dalam ibadah tersebut, teman-teman. Nah, selain ibadah mengandung banyak janji, ibadah juga disebut sebagai latihan rohani. Mengapa? Kita perlu melatih kerohanian kita, karena hari-hari ini kita sedang ada di tengah dunia yang situasinya penuh tekanan, penuh dengan godaan dosa, dorongan kedagingan, dan banyak hal lagi yang dapat menggoyahkan orang percaya, teman-teman. Dalam ibadah, we exercise ourselves to godliness. Kita sedang melatih kesalehan kita di dalam ibadah. Satu waktu, teman-teman, pernah saya lagi dalam pergumulan, dalam permasalahan yang menurut saya cukup stressful, dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya akhirnya nggak fokus datang ke gereja dengan permasalahan yang seperti itu, pikirin jalan keluar. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara dan berkata, puji dan sembah Tuhan. Lalu saya mulai mengalihkan fokus saya dari ke masalah-masalah yang ada di kepala itu kepada nyanyian pengucapan syukur, memuji menyembah Tuhan. Sementara saya mengingat kebaikannya, pertolongannya, perbuatannya yang ajaib. Dan menarik teman-teman, ketika aku lakuin itu, damai sejahtera turun. Apakah masalahnya langsung selesai? Enggak, teman-teman. Tapi tiba-tiba aku ngerasain ada kekuatan yang menopang aku. Dimana tadinya aku udah, nggak bisa ini. It's my limit. Tapi Tuhan berikan kekuatan untuk aku bisa terus berjalan. Untuk bisa lakukan apa yang bagianku. Nah, setelah aku pulang dari ibadah penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, besoknya, lalu hari-hari biasa, weekdays, teman-teman di kantor, ada permasalahan lagi datang. Tingkat stresnya seperti yang kemarin lagi. Saya udah sampai titik di mana, harus kayak gimana, terus mood juga udah berantakan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan lagi. Roh Kudus ingatkan, apa yang kamu alamin hari Minggu kemarin? Saya ingat, ternyata pas kemarin saya sedang stres, sedang dalam tekanan, saya muji nyembah Tuhan, saya ngucap syukur, ada kekuatan di dalam itu. Lalu di kantor saya lakukan itu, teman-teman. Dan terjadi seperti yang kemarin saya terima. Saya terima kekuatan, saya terima penghiburan, saya terima damai sejahtera. Dan itu menguatkan saya untuk merespon baik, untuk membuat keputusan yang tidak merugikan saya di kantor. Nah, menarik teman-teman. Di dalam ibadah, kesalehan kita sedang dilatih. Kita dilatih untuk melakukan apa yang bukan keputusan kita, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita lakukan itu dalam keseharian sehari-hari, dalam keseharian di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada. Nah, di dalam ibadah, kerohanian kita sedang dilatih. Mungkin ada teman-teman juga yang di dalam ibadah ketika kalian mau beribadah gitu ya, terus kalian ada masalah sama seseorang, kalian baru dikhianati, kalian baru disakiti gitu ya. Tapi terus Roh Kudus ingatkan, kalau mau hadap Tuhan, ayo bereskan dulu hatimu, ayo bereskan dulu masalahmu. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Kita belajar mengampuni ketika mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di situ kita juga dilatih, teman-teman. Kita dilatih untuk punya hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa melihat prioritas, yaitu adalah ketemu Tuhan. Itu jauh lebih penting dibanding rasa sakit kita, rasa kecewa kita. Ibadah melatih kesalehan kita. Nah, terakhir tapi nggak kalah penting nih teman-teman. Ibadah, esensi dari ibadah itu tersendiri adalah persekutuan dengan Allah. Di dalam ibadah kita mendapati hadirat Allah. Nah, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, bersekutu dengan Allah, banyak hal yang bisa kita dapetin teman-teman. Nah,
Kalau kita baca ya, di Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dalam firman Tuhan tersebut, kita dapat baca ya, adalah kehendak Allah bagi setiap muridnya, yaitu orang percaya, untuk berkumpul bersama-sama. Untuk apa kita dapat bersekutu bersama-sama? Supaya kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini juga bisa kita lakukan dalam ibadah online. Hari-hari ini mungkin ada teman-teman yang lagi down, tapi ketika kita beribadah online, kita bisa dapat firman Tuhan, dapat kekuatan baru, dapat penghiburan. Kita juga bisa saling sharing sama teman-teman kita. Bro, kemarin gue dengar khotbah di ibadah online ya, gue diberkatin banget. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkata, jangan takut, kita harus percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana baik dalam hidup kita. Nah, mungkin teman-teman saat itu teman yang kalian lagi sharing juga lagi down. Dan ketika dengar itu, wow, iya ya, benar juga ya, amin. Kalian jadi berkat juga teman-teman. Iya sih, gue juga diberkatin di bagian ininya. Nah, ketika kalian sharing-sharing, termasuk dalam ibadah online kayak gini, kita bisa saling menguatkan. Kenapa? Karena hari-hari ini betapa penting orang percaya untuk bersekutu bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain. Tapi yang gak kalah penting ya, harus diingat, ketika kita beribadah, kita itu sedang menghadap hadirat Allah yang Maha Kudus, teman-teman. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan sikap kita dalam beribadah. Contoh nih, kalian pengen ketemu sama seseorang yang spesial. Pasti nggak mungkin kan kalian ketemu dengan penampilan yang berantakan, dengan mood yang nggak karuan. Pasti kalian sedang mempersiapkan diri kalian untuk bertemu dengan orang yang spesial itu. Penampilan kalian siapkan, mood kalian persiapkan, hati kalian fokuskan untuk berbicara dengan orang itu. Nah, teman-teman, Tuhan adalah pribadi yang sangat spesial. Dia adalah raja di atas raja. Dia adalah Tuhan kita. Maka dari itu, jika ibadah adalah persekutuan dengan Allah, sangat penting kita memperhatikan sikap kita ketika kita masuk dalam sebuah ibadah, termasuk ibadah online. Seperti ini, teman-teman. Nah, maka dari itu, yuk kita mulai belajar, sekalipun ibadah ini adalah ibadah online, siapkan diri kita yang terbaik ketika masuk dalam ibadah. Terutama, siapkan hati. Kalau misalnya ada ganjalan, ada sesuatu yang gak beres, yuk kita sampingkan itu semua dan mulai fokuskan untuk bertemu Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita mau ketemu orang yang sangat spesial. Dan ketika kita ketemu orang atau pribadi yang sangat spesial, percayalah, ada sesuatu yang spesial juga yang akan kau terima. Yang percaya katakan amin. Bahkan teman-teman, kalau kita ingat ya, di perjanjian lama, ketika ada imam yang mau menghadap hadirat Allah, itu nggak boleh sembarangan loh. Tahu kenapa? Karena ketika mereka mau masuk ke ruang Maha Kudus, mereka benar-benar harus mempersiapkan diri. Dan jika mereka tidak siap, mereka akan mati. Tapi puji Tuhan, teman-teman, tabir antara ruang kudus dan Maha Kudus itu telah terobek. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah, dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersekutu dengan Allah, merasakan hadiratnya setiap daripada kita, dimanapun kita berada. Tetapi bukan berarti kita boleh sembarangan, teman-teman. Kita juga harus mempersiapkan diri, supaya ketika engkau mempersiapkan yang terbaik, memasuki ibadah, memasuki persekutuan dengan Allah, percayalah, engkau juga akan mendapatkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, maka dari itu, ketika kita sudah mempersiapkan diri yang terbaik, kita siap terima yang terbaik. Ingat, di dalam ibadah tadi, kita juga akan terima janji. Kita akan mendapatkan janji yang terbaik di dalam Tuhan ketika bersekutu dengan Dia dalam ibadah. Nah, jadi udah dengarkan ya betapa pentingnya ibadah, termasuk buat kita anak muda. Kenapa? Karena banyak hal
yang menguntungkan kita di sana. Dan yang paling penting, di dalam ibadah kita bisa membangun persekutuan kita dengan Allah lebih erat lagi. Hari-hari ini teman-teman, nggak bijak kalau kita nggak berjalan sama Tuhan. Kita sangat perlu tuntunan Tuhan. Kita sangat perlu berjalan bersama Dia. Maka dari itu, perbanyak persekutuan dengan Dia, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Supaya kita nggak salah mengambil langkah. Jadi udah tahu kan guys, betapa pentingnya ibadah buat kita, termasuk buat anak muda. Karena di dalam ibadah, kita terima janji Tuhan. Di dalam ibadah, kita dibentuk, kita dilatih. Supaya bisa jadi apa? Bahkan supaya kita bisa jadi garam dan terang. Di situasi seperti ini pun, bukan kita yang dipengaruhi oleh situasi, tapi kita yang mempengaruhi. Kita jadi berkat, kita jadi sumber yang bisa mendorong orang, menyemangati orang, sehingga ketika orang lihat, wow, situasi mungkin lagi nggak enak, situasi mungkin ini bukan tahun yang baik gitu ya, tapi kamu kenapa bisa tetap sukacita? Kenapa kamu bisa tetap kuat? Apa yang buat kamu seperti itu? Nah, di situ kita bisa jadi kesaksian, teman-teman. Karena dalam masa seperti ini pun penting untuk kita jadi garam dan terang, penting untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dalam ibadah kita membangun persekutuan dengan Allah. Ini yang wow, ini keren banget sih menurut aku. Kenapa? Karena dalam ibadah kita bisa bertemu dengan pribadi yang agung, satu pribadi yang penuh kasih, di mana Dia bisa menguatkan kita, bisa angkat kita. Di dalam ibadah kita bisa dapatkan itu semua, teman-teman. Nah, aku berdoa buat anak-anak Youth Rempoa, biar kita semua tetap setia dalam ibadah. Walaupun mungkin ibadahnya dilakukan secara online, di YouTube, atau mungkin kita nggak bisa doa kumpul-kumpul, doanya via Zoom. It's okay, karena hadirat Tuhan bisa ada dimanapun, termasuk di tempat kalian lagi nonton sekarang ini. Makanya teman-teman, yuk sekali lagi aku encourage setiap daripada kita untuk boleh terus setia, komitmen dalam ibadah, apapun medianya, apapun bentuknya. Nah, sebelum kita tutup, aku rindu mau berdoa buat kita semua. Yuk, boleh kita siapkan hati, kita berdoa. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang menonton ibadah pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, aku percaya Engkau yang mengerti keadaan mereka, Engkau mengerti situasi yang ada yang mereka hadapi. Saat ini aku berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang terbelenggu Engkau lepaskan Tuhan, yang saat ini cemas dalam ketakutan Engkau berikan keberanian Tuhan, sebab Engkau Allah sumber damai sejahtera kami, sumber sukacita kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa dimanapun anak-anak-Mu yang menonton ibadah online pada hari ini, Engkau berkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada temporal blessings dan juga ada eternal and spiritual blessings yang boleh kami terima dalam ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, mungkin di situasi yang saat ini nggak mudah Tuhan, tapi Engkau tetap kuatkan setiap anak-anak-Mu untuk boleh jadi garam dan terang, untuk jadi pengaruh, untuk boleh jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami boleh terus naik dan bukan turun. Dan hari-hari ini mungkin ada hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam pembentukan, dalam proses. Engkau terus kuatkan mereka Tuhan, biar mereka boleh setia, keluar sebagai pemenang. Apapun yang mereka alami, mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Berkati juga Youth Rempoa Tuhan, pakai wadah ini, pakai komunitas ini Tuhan, untuk terus jadi garam dan terang Tuhan buat sekitar mereka, bahkan terus memberkati kota, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, berkati. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami ada Tuhan. Makasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin percaya semuanya pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, kita akan sama-sama naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah Youth Reach kita pada kesempatan sore atau siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menjadi anak-anak muda yang terus bergairah untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami generasi-Mu Tuhan, generasi Yeremia-Mu. Kami mau sama-sama bergandengan tangan untuk kami sama-sama bangkit Tuhan, untuk kami sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Kak Wendel yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya hikmat, marifat, pewahyuan yang terbaik Tuhan selalu berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan juga anaknya Tuhan. Berkat berlimpah-limpah Tuhan curahkan bagi hamba-Mu Kak Wendel. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, buat Opa Niko Tuhan dan juga seluruh jajaran atau wakil gembala Tuhan. Berkati Tuhan Opa Niko dan juga keempat wakilnya ini Tuhan, beserta seluruh keluarga besar mereka. Dan juga gembala rayon kami Pak Budianto Totong beserta wakilnya Bapak Yohanes Raja Guguk. Dan juga seluruh keluarga besar mereka. Demikian juga untuk gembala cabang kami Tuhan, Bapak Roni Pujianto beserta ibu dan juga anak-anak Tuhan. Berkati gembala-gembala kami yang Kau percayakan boleh menggembalakan setiap kami Tuhan. Biar kesatuan hati turun atas gembala-gembala kami. Boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Rabayanaya namata karalawaya sekaralamo. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Proteksi kuasa darah-Mu ada atas hamba-hamba-Mu beserta seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat, marifat, pewahyuan yang terbaik selalu Tuhan berikan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat gembala-gembala kami. Terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan di GBI Gatot Subroto dan juga kami boleh ada di cabang Rempoa Rayon 1H ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada maksud Tuhan atas setiap kami. Kami berdoa buat generasi Yeremia-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terkhusus Tuhan generasi Yeremia-Mu yang ada di Rempoa ini Tuhan, Youth Reach ini Tuhan. Berdoa buat mereka Tuhan. Kami halau segala roh-roh Tuhan yang bukan berasal daripada Tuhan. Roh radikalisme, roh pornografi, roh ratakan nayaralamayase, LGBT. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah menghinggapi anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami halau keluar dari Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jagai Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu yang berpasukan dari sorga. Kami percaya satu anak muda dijagai satu malaikat Tuhan. Dan kami percaya roh Tuhan penuh atas setiap kami generasi Yeremia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, angkat tangan kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari pulau-pulau yang terbesar sampai pulau-pulau yang terkecil semuanya Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Kami katakan shalom buat Indonesia. Shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami halau segala sakit penyakit, virus apapun namanya, kami halau keluar dari Indonesia. Kami katakan diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan. Kami berdoa buat setiap pasien yang terkena dampak virus corona. Kami percaya kuasa darah dan bilur-bilur-Mu yang kudus sudah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Indonesia. Kami percaya api Pentakosta ketiga sedang menyebar. Mulai dari Indonesia sampai ke barat. Bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Biar terus kami sama-sama sehati Tuhan anak muda-Mu. Untuk kami boleh terus menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan,
atas perkenananmu dan atas perlindunganmu Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Haleluya.